Rasmiy tashrif bilan kelishliklaridan oldin men Imom Buxoriyni Di Uzbekistan, Islam menjadi agama mayoritas dengan jumlah penganut sekitar 90% dari total penduduknya. Gak cuma itu aja guys, rupanya Uzbekistan juga menyimpan sederet fakta menarik tentang Islam. Mau tahu seperti apa fakta yang dimaksud? Langsung aja yuk kita simak. Berikut adalah fakta Islam di negara Uzbekistan. Masuknya Islam di Uzbekistan. Uzbekistan merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Tengah dan Eropa Timur, yang dulunya pernah menjadi bagian dari Uni Soviet. Selain itu, Uzbekistan juga merupakan gabungan dari 3 kerajaan Islam, yaitu Bukhara, Khiva, dan Kokand pada tahun 1860 sampai 1870 di bawah Kekaisaran Rusia. Dilansir dari situs ADN Times, peradaban Islam di Uzbekistan mulai masuk pada pertengahan abad ke-7. Saat itu, Kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus melakukan ekspansi ke bagian barat di Afrika Utara dan ke timur di Transoksiana, yang kini sebagian besar adalah Uzbekistan. Orang-orang Arab Islam waktu itu menyebut wilayah tersebut dengan sebutan Mawaranah. Karena adanya permasalahan internal di kalangan para penguasa lokal, maka wilayah tersebut dapat dikuasai dengan mudahnya. Secara bertahap, orang-orang di wilayah tersebut juga mulai masuk dalam pengaruh Islam dan mulai menjadi Muslim. Tapi pengaruh Arab Islam di Uzbekistan yang paling signifikan adalah ketika pasukan Kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad datang ke wilayah tersebut. Sebelumnya, dinasti Tang China sudah terlebih dulu menduduki wilayah tersebut, tapi pasukan China berhasil dikalahkan oleh Kekhalifahan Abbasiyah yang saat itu bersekutu dengan suku Turki nomaden lokal. Sempat berkuasa dalam waktu yang cukup lama, kekuatan Kekhalifahan Abbasiyah pun melemah. Para penguasa Iran lokal pun mulai muncul dan memerintah Asia Tengah dengan mendirikan dinasti Samaniyah. Kombinasi budaya Arab dan Persia serta Turki nomaden kuno saling bersinergi dan terus berkembang di Uzbekistan. Sejalan dengan hal tersebut, agama Islam pun terus berkembang menjadi budaya yang luhur berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi gimana? Sampai sini udah pada paham kan? Kalau gitu, Mimin lanjut lagi ya. Penemuan makam Imam Bukhari. Siapa sangka, penemuan makam Imam Bukhari ini tidak lepas dari peran Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Buat yang penasaran dengan kisahnya, jangan di-skip ya. Jadi nih guys, penemuan makam ini bermula dari pemimpin Uni Soviet kala itu, yakni Nikita Khrushchev, yang mengundang Bung Karno ke Moskow. Bung Karno pun bersedia datang dengan syarat, yaitu Khrushchev harus dapat menemukan makam perawi hadis Nabi Muhammad SAW, yakni Imam Bukhari. Tanpa berpikir panjang, Khrushchev langsung memerintahkan bawahannya untuk mencari makam tersebut. Meskipun sempat gagal dan hampir putus asa, akhirnya makam Imam Bukhari berhasil ditemukan, meskipun kondisinya sangat tidak terawat. Tidak ingin membuang waktu, Khrushchev kembali memerintahkan bawahannya untuk membersihkan dan memugar makam tersebut sampai terlihat indah. Setelah itu, Bung Karno pun memenuhi janjinya untuk mengunjungi Moskow dan menyempatkan diri berkunjung ke Samarkand pada 12 Juni 1961. Tapi nih guys, kebenaran mengenai cerita ini masih dipertanyakan juga sih. Karena menurut sejarah SV Warman Adam dalam situs Indonews.com, tidak ada literasi resmi mengenai peristiwa tersebut dan terkadang banyak pihak yang membesar-besarkan cerita dari Bung Karno. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Beralih dari kesimpang siuran informasi tersebut, Mimin punya sedikit informasi nih tentang Imam Bukhari. Dikutip dari situs inews.com, Imam Bukhari lahir pada 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi di Bukhara atau Bukhara, sebuah daerah di tepi sungai Jihun, Uzbekistan.
Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Muhirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Beliau diketahui wafat pada usia 62 tahun, kurang 13 hari, pada Jumat malam, bertepatan dengan malam Idul Fitri. Beliau kemudian dikebumikan setelah salat zuhur pada tahun 256 Hijriah di desa Kartan yang terletak dekat dengan Samarkand. Wallahu a'lam bishawab. Negeri para ulama Islam. Selain menjadi pusat perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan Islam, Uzbekistan juga dikenal sebagai salah satu negara yang banyak melahirkan ulama-ulama dan cendekiawan muslim yang terkenal. Dari sekian banyaknya kota yang ada di Uzbekistan, ada 2 nama kota yang cukup tersohor sebagai tanah kelahiran para ulama, yaitu Samarkand dan Bukhara. Di Samarkand, tercatat banyak sekali ulama Islam kondang yang lahir di kota ini. Di antaranya, Abu Bakar As-Samarkandi, Muhammad Adi As-Samarkandi, Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Ad-Darimi, dan masih banyak lagi. Sementara itu, Bukhara juga menjadi saksi lahirnya imam besar, yaitu Imam Bukhari, Abdul Rahim bin Ahmad Al-Bukhari, dan Abu Hafs Al-Bukhari. Begitu juga dengan kota Termes yang dikenal dengan daerah kelahiran Imam At-Tirmizi, kota Khorezm dengan ulama Abu Raihan Biruni dan Qasim Ibn Al-Husain. Selain itu, Uzbekistan juga melahirkan ulama yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan, baik filsafat, kedokteran, maupun matematika. Di antaranya Ibnu Sina dan Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Jadi, siapa nih ulama atau cendekiawan muslim favorit kalian yang berasal dari Uzbekistan? Komen di bawah ya. Melupakan kewajiban seorang muslim. Menjadi pusat perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan Islam, tapi melupakan kewajiban sebagai seorang muslim. Nah loh, kok bisa ya? Dilansir dari situs republika.co.id, banyak penduduk muslim di Uzbekistan yang ternyata tidak tahu bahwa sholat, puasa, dan rukun Islam lainnya merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Tidak heran jika dalam kesehariannya, mereka tidak melaksanakan ritual ibadah sehari-hari, seperti sholat. Jangankan sholat 5 waktu, saat memasuki bulan Ramadan, sekalipun mereka juga tidak melaksanakan ibadah puasa. Bahkan ya, mereka akan terheran-heran jika ditanya sebab dan alasan mengapa mereka tidak melaksanakan sholat dan puasa. Usut punya usut, kondisi tersebut tampaknya tidak terlepas dari pengaruh Uni Soviet yang pernah menjajah Uzbekistan kala itu. Di mana saat itu Uni Soviet mengeluarkan larangan untuk melakukan ibadah. Sehingga leluhur masyarakat Uzbekistan tak mengajarkan mereka mengenai ibadah sholat maupun puasa. Padahal sholat dan puasa kan wajib ya. Aneh juga. Tanggapan kalian gimana nih guys? Komen di bawah ya. Miras sebagai minuman sehari-hari. Dalam Islam, meminum minuman keras atau miras dan turunannya adalah salah satu perbuatan yang dilarang. Hal ini pun sudah tertulis jelas di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Meskipun sudah tertulis jelas di dalam Al-Quran, nyatanya umat muslim di Uzbekistan menjadikan miras sebagai minuman sehari-hari mereka. Anehnya lagi nih ya, sebelum mereka menenggak miras dan turunannya, mereka tetap mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Meskipun baca basmalah, hal ini tidak serta-merta membuat miras dan turunannya menjadi halal loh ya. Jadi tanggapan kalian gimana nih guys? Komen di bawah ya. Buat kalian yang punya fakta-fakta lainnya, jangan lupa tulis di kolom komen ya. Thank you update lovers.